Nasib Johnny Botak tewas dibunuh sadis sesama pimpinan KKB Louis Kogoya. Intan Jaya, pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB, Johnny Botak mengalami nasib tragis di Intan Jaya, Papua Tengah. Johnny tewas dianiaya serta ditembak oleh sesama pimpinan KKB Louis Kogoya. Peristiwa tewasnya Johnny tersebut diungkapkan oleh Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri. Dia mengatakan Johnny Botak merupakan pimpinan KKB dan masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Berdasarkan rekam jejaknya, Johnny juga merupakan pimpinan KKB yang kejam. Dia disebut tak segan membunuh warga sipil dan aparat keamanan. Wilayah operasi Johnny Botak adalah di sekitar Tembagapura. Wilayah tersebut selama ini menjadi daerah penambangan PT Freeport hingga ke Intan Jaya. Hingga akhirnya Johnny berseteru dengan Louis Kogoya karena dianggap sebagai mata-mata. Akibatnya, Johnny berakhir mati di tangan Louis Kogoya. Johnny Botak ditangkap, dianiaya dan ditembak kelompok KKB lainnya Senin, tanggal 24 April di Intan Jaya karena dituduh mata-mata, kata Irjen Matius D. Fahiri dilansir Detik News yang mengutip Antara, Sabtu tanggal 29 April tahun 2023. Sebelum pembunuhan terjadi, Johnny Botak sempat dilaporkan berupaya masuk ke Tembagapura, namun aparat keamanan sudah terlebih dahulu membangun pos-pos di titik yang diduga merupakan jalan setapak yang digunakan KKB masuk ke Tembagapura. Aparat keamanan sudah menutup akses masuk ke Tembagapura sehingga Johnny Botak kembali ke Intan Jaya yang kemudian dibunuh oleh kelompok KKB pimpinan Louis Kogoya, kata Irjen Fahiri. Dua kubu KKB juga bersiteru di puncak. Dua kubu KKB sebelumnya juga terlibat saling tembak di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kedua kubu KKB itu cekcok masalah penembakan pesawat Asian One di Bandara Beoga. Bupati Puncak Willem Wandik mengungkapkan KKB kubu JB dengan KKB kubu LK dan AK tidak sependapat dengan penyerangan pesawat Asian One pada Jumat tanggal 14 April lalu. KKB kubu JB memprotes KKB kubu LK dan AK yang diduga melakukan penembakan. Pemicunya karena KKB yang selama ini bermarkas di wilayah Beoga dan sekitarnya yaitu kelompok JB, berharap agar pesawat tetap masuk di distrik Beoga, guna melayani masyarakat dari sisi ekonomi dan pembangunan lainnya, ujar Willem Wandik dalam keterangannya. Sabtu, tanggal 22 April. Sementara ada kelompok KKB yang satunya yang bukan berasal dari luar Beoga yaitu kelompok KKB LK dan AK, berharap agar pesawat jangan lagi melayani di distrik Beoga, kata dia. Pada akhirnya dua kubu KKB saling bertemu untuk mencari solusi di Kampung Julukoma, Distrik Beoga pada Kamis tanggal 20 April lalu. Namun kedua pihak malah terlibat saling tembak karena tak menemui jalan sepakat. Kedua kelompok ini tidak ada kesepakatan dan berlanjut ke saling tembak, dan informasi yang kami dapat, ada yang luka-luka kritis, bahkan ada yang meninggal dunia, rumah warga juga dibakar, ujarnya.